Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat malam. Kali ini kita akan coba melanjutkan sesi yang kemarin yang sebelumnya, sesi perkenalan, tapi kita akan ulang lagi. Kita mulai dari eh, rangkaian panel yang satu pasang. Ya, saya hanya bantu mengulang saja karena saya yakin untuk instalasi listrik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang didapat ilmu dari sekolah itu jauh lebih banyak daripada ilmu yang dibutuhkan, ya. Untuk elektronika dan instalasi tenaga listrik, ya, itu eh, mungkin rumusnya, gitu ya, formulanya itu sangat-sangat sederhana. Tapi yang kelebihannya itu di instalasi listrik itu, ya, walaupun rumusnya sederhana ya, tapi alatnya sangat mahal. Ya, ambil contoh trafo ya. Trafo mungkin dalam bayangan kita nih trafo nih, trafo 1 ampere, 2 ampere gitu ya, yang dipakai buat radio gitu. Ya, itu harganya mungkin puluhan, puluhan ribu gitu. Nah, dibanding dengan trafo daya harganya ratusan juta. Tapi kedua alat tersebut memiliki kesamaan dalam fungsi, ya, kesamaan dalam cara kerja. Yang berbeda tegangan kerjanya, yang satu tegangan kerjanya rendah, yang satu tegangan kerjanya tinggi. Tuh. Nah, karena tegangan kerjanya beda, ya, maka perlakuannya juga beda. Ya, jadi bayangannya seperti itu. Ya, terus eh, karena tegangannya tinggi di instalasi listrik itu, ya, dibandingkan dengan elektronika ya, lebih tinggi. Ya, kita ambil contoh untuk yang eh, panel ya. Panel ini namanya panel tegangan rendah. Yang disebut rendah itu ya 400 volt ya 203 pasa. Kemudian 230 volt yang satu pasa. Ini bisa dalam tanda kutip membunuh ya seekor gajah gitu ya. Apalagi manusia gitu. Nah, karena ada sifat bahayanya jadinya eh, eh, memerlukan proteksi-proteksi khusus ya, baik untuk konduktor, untuk hubung bagi atau panel, dan lain-lain. Oke, kita mulai saja ya. Yang ini namanya panel penerangan biasanya ya. Biasanya itu eh, yang membedakan panel penerangan dengan panel yang lainnya itu, penerangan itu bebannya ini beban satu pasang. Ya, kita anggap ini ya, kita anggap kita sudah memiliki beban lampu, 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 lampu yang beraneka macam ini. Ya, nanti untuk sesi lampu ada di sesi berikutnya, sesi penerangan. Ya, ya, dengan karakteristik ya, kita lihat wattnya ini. Ya, yang lainnya jangan dibaca, biarkan saja. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan perhitungan. Kemudian ada power factor atau KOSPI. Ya, nah ini baru dilihat ya. Jadi yang dilihat tuh satu, dua. Ya, ini dikasih tanda. Ya, satu, dua ya, 1 watt. Watt dayanya, yang satu power factor. Yang di bawah ini quantity. Quantity lampunya di mana tahu ini dengan melihat ke denah. Oke, di sini sudah ditandai yang tandanya merah. Ya, kita lihat keterangannya. Ya, data 18 watt ini daya ya berdasarkan brosur lampu. Kemudian ini yang 0,9 power factor dari brosur lampu juga. Ya, jumlahnya 22. Nah, berikutnya berapa ampere? Ya, kita hitung dulu. Ya, rumusnya kurang lebih seperti ini. Ya,
I ini arus, P daya dibagi tegangan kali power faktor. Ada yang nyebut juga cos pi, ya, nggak masalah ya, masih itu juga lah maksudnya ya. Kemudian ini persamaannya diselesaikan, ya. Ini dikali ini, hasilnya ini, nah dikali ini, hasilnya ini 1,91 ampere. Ini diletakkan di salah satu pasa R, S, atau T. Ya, dalam contoh ini diletakkan di pasanya R. Kemudian eh yang berikutnya, ya ini juga sama. Cuma beda peletakannya di S, di T. Ya, kemudian diulang lagi ya, supaya RST ini balance ya atau seimbang. Terus bagaimana yang seperti ini? Kalau bebannya ada dua, ya, ini 8, ini 15 watt, ini 18 watt. Ini berlaku sigma gitu ya. Nah, yang ininya eh, berapa? 18 kali 19 ditambah 15 dikali 6, yang ininya ya. Disesuaikan aja. Bagaimana kalau lampu A dengan lampu B power faktornya berbeda? Ya, ini rumusnya juga tidak sama rata seperti kayak gini. Yang 0,9-nya pindah ke sini ke atas. Ya. Jadi yang ini dirubah dulu jadi watt ke PA. Ya. Ya dia jadi ada penyesuaian ya. Nanti juga ketemu caranya. Ya, itu jadi PR. Ya, gimana kalau lampu A dengan lampu B beda power faktornya. Oke, berikutnya ya, RST ini biasanya dikumpulkan dalam satu konduktor yang namanya busbar. Ya, kalau kecil ya biasanya busbarnya tidak berwujud bar gitu, kadang jadi sisir ya, atau kadang kabel biasa aja gitu, ya. Yang R ini kita jumlahkan ke bawah, yang S kita jumlahkan ke bawah, yang T kita jumlahkan ke bawah. Ya, 307 nggak ada temennya, turun langsung. Ini 2,09 tambah 1,04 hasilnya ini. Yang ini juga sama, kurang lebih gitu. Oke, sesudah eh, tiap pasak ini ada total ampernya, total arusnya, kemudian dijumlahkan, ya. Kemudian dikonversi menjadi kilovolt ampere atau kVA. Ya, dengan cara ya total arusnya ini dikalikan dengan 230. Ya, dibagi 1000. Ya, kalau tidak dibagi 1000 hasilnya itu PA. Ya, kalau dibagi 1000 hasilnya kVA, kilovolt ampere. Oke ya, jadi yang ini semua sudah bisa diisi. Oke. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini nomor grup ya, yang bisa juga menjadi nomor MCB, nomor pemutus arus. Kemudian ini fungsi ya, di sini kebetulan semuanya fungsinya penerangan, 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 ya disingkat dengan tanda gini, tanda dito gitu ya, atau idem tuh. Eh, dari nomor 1 sampai nomor 5 nih sama dengan nomor 6 dan 7 gitu untuk cadangan. Oke ya, jadi ini cara menjumlahkannya ini tidak menggunakan faktor-faktor ya. Faktor apa ya nanti dijelaskan lah. Jadi ini
dijumlahkan begitu saja, ya, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, keserempakan, eh, apa, diversity ya, demand factor dan lain-lain itu diabaikan terlebih dahulu, ya, karena kita dalam masa masa belajar nih ya. Oh iya, saya lupa yang eh, kursus atau apa ya, training ini saya dedikasikan buat ya teman-teman gitu yang fresh graduate ataupun siswa ataupun sekedar pengen tahu aja gitu ya. Kalau yang udah pro ya mau ikut atau sekedar pengen sharing, pengen ngobrol-ngobrol ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau untuk pro ini materinya kurang begitu cocok gitu. Kalau yang pro itu biasanya materinya ITAP gitu ya, Engineering Transient Analysis Program ya, yang pakai software dan lain-lain gitu. Ini betul-betul pengenalan ya, betul-betul pengenalan ya ke dunia instalasi listrik ya. Jadi sebelum membuat panel ada ya kita buat gambarnya terlebih dahulu supaya apa? Supaya mudah ya, mudah dalam menaksir, mudah dalam memperkirakan konstruksinya, memperkirakan biayanya dan lain-lain. Oke, berikutnya ini kabelnya ya kalau untuk penerangan itu menggunakan 2,5. Biasanya jarang dihitung ya. Kalau untuk penerangan ini dan tidak perlu dihitung ya, udah aja kabelnya sekian aja gitu ya. Untuk lampu-lampu yang biasa. Karena kalau di project itu kadang di state ya disebutkan di RKS-nya dibuat kesepakatan kabel yang paling kecil ukurannya 2,5. Ya untuk instalasi nggak ada yang lebih kecil daripada 2,5. Walaupun di pasaran ada yang ukuran 1,5 ya, tapi dibuat kesepakatan ya paling kecil 2,5 itu aja. Berikutnya ini adalah 4,5 KA. Ini ukurannya. Ini ukuran pemutus arusnya MCB miniatur circuit breaker 6 ampere, 6 ampere. Nah, penerangan ya. Jadi di sini 1,9 ya. Di sini kita pilih 6 ampere. Nah, MCB itu ada yang ukurannya berapa? Dua ya, dua ada, 4 ada, 6 ada. Yang dua harganya dengan yang 4 nih lebih mahal ya daripada yang 6 ampere. Ya, 6, 10, 16 biasanya sama harganya gitu. Ya, itu pakai kepetisan aja. Ya, penerangan 6 ampere ya gitu ya. Ini KA, KA ini apa? K-nya ini kilo, kilo ini apa? Kilo ini 1000. Jadi kalau ada 4,5 KA berarti 4,5 dikali 1000 sama dengan 4500 ampere. Itu angka apa? Itu angka yang dinamakan dengan breaking capacity. Ya, kalau dilalui arus sebesar itu alat ini rusak gitu. Kapan itu terjadi? Kalau terjadi itu eh, eh, kan listrik itu ada line L1, L2, L3 atau ST, ada netral. Itu ketika eh, line ketemu dengan netral atau line ketemu dengan line ya. Atau lainnya RE itu ketemu semua ya. Kita bilangnya nge-short gitu ya atau bahasa apa Belandanya gitu, korsleting gitu ya. Yang sama kita disingkat jadi korslet. Oke. Nah, ini bar ini ada 1, 2, 3 ini melambangkan RST ya. R, ST, kemudian N, N-nya netral, kemudian E, gitu ya. Jadi hanya simbolik saja, kurang lebih seperti itu.
Kemudian ini ada MCB 3 pasak. Ya. Nah, ini cara menghitungnya nih. Ya. Ya. KPH dibagi 0,69. Ini pakai rumus praktis saja. Ya. Supaya cepat. Ya. Kali 1,25. Ya, satunya itu 100%. Ya, 1 sama dengan 100%. Kemudian, 0,25-nya ini 25%. Ya, 25% itu apa? Itu safety factor atau faktor keselamatan. Ya, selanjutnya memilih busbar, ya. Busbar ini CU bar, ya, ada RSTN dengan PE, ya. RSTN ditambah PE. Ya, PE ini earth, ya, protective earth. Oke, kemudian dituliskan ini POM-nya 2B, segregation, segregation POM daripada panel, 3-nya 3 pasak, 50 itu frekuensinya, ini tegangan pasak ke pasak, lain ke lain, dan ini tegangan pasak ke netral atau lain ke netral. Ini namanya, ya, LPA dalam kurung lantai 1. Nama ini bebas. Ya, dinamakan apa aja, ya, mau dipakai nomenklatur lokal, ya, di aturan di perusahaan itu bikin penamaan panel seperti apa, itu bebas. Ya, untuk menentukan MCB, ya, yang tadi ini ampere ini dikalikan dengan 1,25. Yang tadi penjelasannya, satunya 100%, 0,25-nya itu safety factor. Kemudian lihat di brosur, ya, lihat di brosur itu, di brosur MCB-nya, ya. Itu kurang lebih, ya. Ini mulai dari 6. Kalau yang satu pasak mulai dari 2 juga ada. Tapi karena harganya mahal, ya, yang 2 dengan yang 4 itu. Ya, mahal itu karena apa? Bukan karena mahal kapasitasnya, tapi diproduksi tapi jarang yang beli. Itu akibatnya barang itu jadi mahal. Kalau yang 6, 10, 16 ini udah laku banget lah gitu ya. Dipakai buat rumah, ya. Satu rumah pakai 1 atau 2 MCB nih, ya, yang ukuran 6. Yang rumahnya lebih besar pakai 10, dan selanjutnya. Ya, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Yang ini pernah dijelaskan di sesi sebelumnya, ya. Yang membedakannya RST-nya ini itu berisi. Kalau yang ini kosong, ya. R-nya isi, S sama T-nya kosong. S-nya ngisi, R dengan T-nya kosong. Ya, ini yang 1 pasak, ini yang 2 pasak. Terus bedanya di mana? Sininya ngisi ini sama caranya. Mohon maaf yang ini, ya. Yang ini sama caranya, ya. Ini juga sama, ini juga sama, yang lain sama. Bedanya di sini saja, ya. Yang tadi isi 1, sekarang diisi 3. Ya, rumusnya juga beda, ya. Ya, di sini ada, ya. I sama dengan P, ya. Dibagi dalam kurung akar 3 PLL. PLL itu voltage line to line, tegangan dari pasak ke pasak, dikali power factor. Ya, dapat power factor ini dari mana? Ini dari alat, ya. Alatnya apa ini, ya? Kita coba lihat. Nah, ini pompa transfer, ya, 0,75. Nanti di brosurnya ada eh, power factornya berapa. Oke, kita contoh ini, contohnya yang 7,5, ya. 7,5, ya. Tinggal masukkan ke sini. 7,5 masukkan ke sini, kemudian dibagi, ya, akar 3-nya 1,73 kali 400 kali 0,8. Ya.
Karena ini selalu begini ya, ini si kalau motor biasanya 0,8 lagi, 0,8 lagi. Kadang-kadang sama teman-teman ini biar gampang ya. Nih, dayanya berapa, udah langsung aja dibagi 554 gitu. Ya, jadi daya 7,5 dibagi 554 tuh, ya. Dapatnya berapa? Eh 13,59. Kok jadi 13,9 ya? Padahal 7,5 ya. 7,5 dibagi 554. Oke, jangan lupa bahwa yang 7,5 itu ada KW. K itu artinya 1000. Jadi 7,5 kali 1000 ya, berarti 7.500 dibagi 554. Ya, hasilnya ini. Ya, sesudah dapat angka itu, ya, ini berapa? 17,59. Diisikannya bukan ke satu seperti yang tadi, tapi diisi semuanya. Yang R-nya diisi, S-nya diisi, T-nya juga diisi. Ya. Kemudian bagaimana dengan grup yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Caranya sama, ya. Caranya sama. Ya, kayak ini nih, pompa 1 dan 2. Yang ini nggak dihitung karena di sini ada keterangan. Ya, kalau satu bekerja, yang satunya standby. Jadi kalau ini dihitung nanti ininya malah jadi gede gitu. Ya, padahal dua pompa yang eh, nggak berpasangan, tapi berdampingan. Ya, kalau yang satu jalan, yang satunya mati. Gitu ya. Kalau yang satunya A, pompa A jalan, B mati. Pompa B jalan, A-nya mati gitu. Dibuat seperti itu. Yang satunya bekerja, yang satunya buat cadangan. Tuh, jadi dihitung salah satu saja, ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian di sini ada lagi ini satu pasak, ya. Karena kecil nih, dayanya 0,4, ya, satu pasak. Ya, ini yang 3 kW 3 pasak lagi, ini dijumlahkan ke bawah jadi ini, ya, dengan rumus yang sama seperti tadi. Ini sangat-sangat mudah, gitu. Dengan kemudahan tersebut, ya, kita bisa menyelesaikan, ya, eh, dua jenis panel ini dengan cepat. Ini tempatnya di mana? Ini di sini ya. Nih, yang lantai 1 misalnya tadi ya. Hmm, Ini cuma kotak doang, ya. Udah itu didetilkan. Ini tiap ini didetilkan, ya. Kalau ininya ada 30 ya ada 30 gambar yang seperti tadi. Kalau betul-betul sama ya tidak digambar lagi tapi dikasih keterangan tipikal. Artinya ada beberapa panel yang sama gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian eh di sini ada KPA aja ya. Ini dituliskan di sini. Ini berapa KPA gitu ya. Ini ke sini ya. Kita urut gitu ya. Oh, nyampe ke sini. Ini ini panel lagi ya. Kalau yang lip kayak gini ya, ada keharusan membuat panel lagi ya. Kalau di tempat lain nggak perlu, tapi untuk khusus yang lip dibuat kayak gini. Kita ikut aja ya ke keinginan daripada orang di Snaker ya. Sini, sini, sini satu, 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 satu. Kemudian direk ini tambah ini, 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 dijumlahkan hasilnya jadi ini. Ya sekali lagi ini dengan mengabaikan faktor-faktor. Biasanya kalau yang tingkat advance ya, yang sudah berpengalaman itu menggunakan faktor-faktor. Ya, jadi kalau ini yang buat kita yang masih pemula, ya kita tidak usah masukkan dulu faktor-faktor yang menjelimet, ya, karena ya time
waktunya penyelesaian proyek ini sangat terbatas. Oke, ini kemudian direkap ya sama ini ya dijumlahkan jadi ini dijumlahkan jadi ini ya. Nah, ini proses rekapitulasinya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ngobrol rekapitulasi jadi ingat pemilu lah gitu ya. Nah, ini sama lah prinsipnya ya. Ini yang ranting ya dijumlahkan jadi cabang ya, yang cabang jadi dahan. Itu yang dahan jadi batang kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian ini ada active harmonic filter per, per panel ya. Nanti akan dibahas active harmonic filter itu apa ya nanti ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada teman-teman dari supplier yang bersedia untuk membantu kita untuk mengetahui apa itu sih active harmonic filter itu. Kemudian ini direkap, udah direkap ya. Nah, jadilah di sini ya. eh, Rekapnya ini begitu pindah ke panel ini dibuatkan tabel gitu ya. Kayak tadi tuh ya panel-panel kecil eh, di yang tadi di angka-angkanya dipindahin ke sini gitu ya. Pindahin ke sini, dipindahin ke sini. Ya ini semacam rekapitulasi. Rekapitulasi. Nah, panel yang single line diagram itu sebetulnya kalau untuk instalasi di bangunan itu ingin menampilkan panel ini saja sebagai panel utama ya. Kalau ini namanya apa ya? LVMDP Low Voltage Main Distribution Panel. Tegangan rendah distribusi utama panel. Oh, panel distribusi utama tegangan rendah ya. Kalau kalau bahasa Indonesia dari belakangnya dulu ya. Kalau bahasa Inggris low voltage main distribution panel. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kemudian ini dibuat seperti ini ya. Maksudnya apa? Oh ternyata ini ada ATS ya ATS atau ACTS. Ini ada dua sumber ya. Satu dari trafo eh, dari PLN. Trafonya trafo apa? Trafo step down ya dari 20.000 volt menjadi 400 volt. 20 kV jadi 0,4 kV. Ya, ini asalnya tinggi, tegangannya jadi rendah ya. Kemudian ini melewati basdak. Apa itu basdak? Ya, kalau basdak itu kurang lebih sama dengan kabel yaitu konduktor. Cuma basdak ini bentuknya persegi ya. Jadi boleh dibilang bastak ini perpanjangan dari basbar gitu. Ya, apa itu bastak, apa itu basbar? Ya, secara fisik nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita ya yang jadi produsen ataupun distributor biar nanti teman-teman bisa melihat fisiknya secara langsung apa. Karena single line diagram ini hanya simbolik ya. Simbolik secara simbol aja gitu ya. Dan cara pembuatannya pun berbeda-beda. Ya, ada yang menggunakan kode-kode di sininya ya. Eh, Kode-kode kalau lampu apa, meter apa gitu ya. Eh, Macam-macam gaya dan caranya. Kalau yang ini yang seperti ini disebut dengan gaya riser diagram ya. Nah, nanti yang gambar ini kalau dikasihkan ke panel maker ya, panel maker nanti mereka akan berubah jadi horizontal. Kemudian mereka menghitung ini berapa kubikel, ya berapa lemari gitu ya.
diperlukan berapa lemari dan lain-lain. Itu ya. Jadi ATS ini berfungsi untuk memilih ya mau ke PLN atau mau ke genset gitu. Kemudian ini ada busbar dipotong ya. Nah, biasanya ini ada yang dikecualikan. Ya, apa yang dikecualikan? Oh, ini apa nih? Panel outdoor AC. Nah, biasanya ketika ini berapa ya? Ini 1.000. 500. Jadi ketika ada yang dikecualikan ya, kalau misalkan listrik PLN mati, ya ini sementara diputuskan dulu lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian eh, di sini ada arrester. Arrester ini bahasa lainnya itu eh, SAS Protection Device, SPD kalau bahasa Indonesianya SPD, tapi bukan sarjana pendidikan ya, juga ini SPD, ya. SAS Protection Device. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Eh, jadi SPD ini apa? SPD ini eh, disebut juga dengan internal eh, protection, saya lupa lagi ya. Internal lightning protection system. Ya, kalau yang penangkap petir yang berada di dalam gitu ya. Jadi kalau terus ada sambaran petir terus tegangannya melonjak ya, arrestor ini berfungsi ya. Ketika tegangannya melonjak gitu ya, yang ini resistansinya jadi rendah, ini jadi short ke bawah gitu. Jadi rangkaian yang di sebelah sananya, sirkuit yang di sananya itu terlindungi. Ya. Nah, ini secara singkatnya ya kurang lebih seperti itu ya untuk bagian tegangan rendah. Selanjutnya di sini tuh ada transformer. Di sini ada spesifikasi singkat ya namanya transformer. Terus ini ada 1.000 kPa. 1.000 kPa ini dayanya ya. Kemudian ada onan. Eh, N-nya itu natural ya. O-nya tuh aduh lupa lagi apa ya. Eh, Oil natural, air natural gitu ya. Jadi berpendingin minyak dan eh, apa udara ya pendinginnya, sirip-siripnya gitu. Eh, Lupa lagi nanti saya coba baca lagi ya. Kemudian ada 20 sampai 0,4 ini primer, ini sekundernya. Kemudian di YN5 jet ini impedansi ya. Di YN ini apa ya? Pasornya gitu ya. Gitu. Nah, nanti kita akan apa perkenalan lebih jauh tentang transformer ini ya nanti kita akan undang eh, teman-teman yang menggeluti bidang transformer karena di elektrikal ini sangat unik ya teman-teman ya kayak di sini ada DVM jadi ada perusahaan yang menggeluti bidang DVM aja gitu ya eh DVM itu digital power meter. Ada yang menggeluti bidang ini aja gitu ya. Ada yang
jualan lampu ini aja, ada yang jualan pius gitu. Ya, ini ACTS ya. Ada yang cuma jualan ACTS saja gitu ya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari simbolnya ini sederhana ya, cuma simbol seperti ini saja. Ya, nggak ada istimewanya. Ya, tetapi ya dari segi fungsi ya, kemampuan, kemampuan alat dan harganya ini luar biasa. Ya, perlu kawan-kawan ketahui bahwa panel utama tegangan rendah ya itu memiliki limitasi arus maksimal ya pada panel tegangan rendah itu dibatasi ya kapasitasnya itu sampai dengan 6.300. Jadi umpamanya beban kita ini kita memiliki beban yang jumlahnya 10.000 ampere ya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam satu panel. Jadi harus displit ya. Sebelah sini 6.300 kalau dibuat lagi panel lagi yang kedua. Panel yang kedua itu sisanya karena tidak bisa alat-alatnya itu ya terbatas sampai di 6.300 ampere dan 6.300 ampere ini udah besar sekali ya. Kalau ini short ya saya pernah melihat eh, presentasi dari panel type test gitu ya. Kalau panel type test ini kan kalau terjadi hubung singkat bagaimana ya? Kalau panel-panel biasa ya kira-kira aja seperti itu. Tapi yang type test ini kalau terjadi hubung singkat gimana? Ya mereka lakukan simulasi, bukan simulasi ya. Eh, malah apa? Di shotkan gitu ya. Dan ketika shot nanti reaksi panel ini gimana? Gitu ya. Kalau panel bagus itu di videonya cuma dep aja gitu. Ya bergerak ya. Dalamannya udah nguap gitu. Bus bar yang segitu gedenya itu sampai hilang karena korslet menguap mungkin entah pergi entah kemana ya. Tapi kalau panel yang biasa ya eh, ketika terjadi shock panelnya itu bisa meledak gitu. Meledak pintunya terlempar keluar ya komponennya dan lain-lain sehingga kalau ada orang yang berdiri di dekat panel ini kemudian terjadi hubung singkat ya bisa membahayakan orang. Nah, itulah makanya di produsen itu ada yang membuat panel yang tipe yang IEC 61439 kalau nggak salah ya. 1/2 itu yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang bekerja di dekat panel ini. Ya, kalau panel TM sama ya, kalau panel TM ya ya hampir semuanya itu panel TM ikut standar itu. Tapi kalau TR ini ada yang ikut, ada yang enggak. Biasanya tergantung kepada budget. Ya, ya. Eh, secara singkatnya begitu. Kemudian satu lagi panel kontrol chat ya. Eh, ada AMF gitu ya. Kalau dua ada synchronize ya dan lain-lain. Oke, jadi untuk proses pembuatan line diagram kurang lebih seperti itu. Kemudian pemilihan kabelnya juga sama ya, seperti ini di panel-panel kecil ya. Nah, jadi ukuran ini berapa ya dikalikan dengan 1,25 terus bandingkan ya. Nah, kayak gini kan. Ya. Kalau sekian ampere dipilihnya eh, kabel ukuran ini ya. Oke, ini contoh ya yang 70 kemampuannya sampai maksimal 205 ya. Ketika ditanam ya di dalam tanah ataupun ya menggantung di udara.
ya, dan seterusnya. Terus di sini sampai ukuran 300, maksimalnya sampai dengan 500 ampere. Ya, terus bagaimana kalau kabelnya itu ternyata ya, contohnya di sini 3.200 ya, kemudian 370. Biasanya dengan cara di paralel ya, di paralel itu ya kan satu jalur sama satu lagi kan kabel itu satuannya kan luas ya, luas penampang. Jadi yang luas penampang, jadi luas penampangnya ini dikali dua ya, misalkan ya 300 mm pangkat dua. Kalau kalau dua didobelkan diparalelkan jadi 600. Kalau tiga jadi 900. Dan kemampuan hantar arusnya pun ya multiple gitu ya, kelipatannya. Ya singkat kurang lebih seperti itu. Nanti adik-adik silahkan diamati gitu ya, dilihat cara penggambarannya eh, kurang lebih seperti ini. Kemudian sini ada yang diperlakukan khusus. Ini tidak melewati yang panel utama ya, tapi ini di bypass ke sini. Apa ini? Oh, ini emergency. Jadi kalau umpamanya kabel ini rusak, apa panel ini rusak, maaf ya, panel ini rusak, yang ini masih tetap terhubung ya. Terus dihubungannya kemana? Ya, ke joki pump hidran, elektrik pump hidran, ke PP elektronik, ke PP FCC. Ini panel dalam panel untuk keperluan ya, bencana kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Jadi kalau yang ini ya mati ataupun dimatikan, ini tetap terhubung ke PLN ya tanpa melewati ya pemutus-pemutus arus. Kemudian ini juga di dalam halo, Oh ya, terus ya. ya terputus Pak. Ya, keputus Ah, Pak oke, Dadan. oke. Ya, ini satu bagian lagi. Ini Pak, ini ya, panel khusus ya, Belum tampil, panel khusus. Pak Dadan. Belum Oh, tampil. nggak ada ya ininya ya, Iya. sharing ya, sharing Sharingnya belum ada, Pak Dadan. bentar ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada lagi satu panel khusus. Ini berbeda panel ini dengan panel-panel yang lain. Karena panel ini memiliki tegangan kerja yang istimewa ya, yaitu tegangan sebesar 20.000 volt atau 20 kilovolt. Kenapa rangkaiannya dibuat apa tegangannya dibuat tinggi? Ya, karena jarak. Ya, kalau ya, untuk kita coba lihat ini data ya. Kabel tegangan rendah ini
Bedanya sebentar. Saya mau terus sebentar untuk yang tadi saya janjikan chat. Dan mandi. Hah? Mandi. Jadi teman-teman yang tadi belum cek chat room ya, bukan chat grup. Nah, itu Oke, terputus ya. iya Maaf terputus. ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Namanya di luar Oke, mungkin Iya, eh terputus paparannya sampai di situ dulu. Mungkin konek kalau ada yang mau koneksinya. bertanya, silakan. Silakan Silakan teman-teman. kalau ada yang Pak bertanya. Mati Tapi mempersilakan. jangan yang susah-susah ya. Karena ini materinya Live. sebetulnya didedikasikan untuk yang teman-teman yang pemula banget gitu. Ya. Dan ini juga sekedar mengingatkan saja karena kalau elektrikal itu apa yang dipelajari di sekolah ini, yang dipelajari di bangku kuliah itu sudah lebih dari yang diharapkan gitu ya. Eh, Oke, ya barangkali ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Pak Dadan. Pak maaf Pak, mau nanya Pak. Awaludin. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Awaludin, silakan Pak Awaludin. Pak, kalau mau ngitung basbarnya rumusnya seperti apa ya Pak? Basbar ya. Iya Pak, basbar. Oke. Kasih Pak Dadan. Basbar dengan kabel itu sama ya. Kalau basbar itu telanjang, kalau kabel itu dibungkus dengan isolasi. Ya. Jadi baik itu basbar ataupun kabel itu kalau dalam bahasa perlistrikannya ya itu dinamakan dengan konduktor. Ya sama kalau basbar juga gini Pak. Ini kan ada nih di tabel yang kecil ini ya di gambar dua yang kecil ini dilampirkan yang sebelah kanan itu kabel, yang sebelah kiri ini basbar. Ya sama. Jadi dihitung. Nah yang ini nih ya lihat pada ampere utama panel bandingkan dengan pada tabel busbar CU, KHA CU ini harus lebih besar daripada IN ya. Apa nih Pak Awaludin IN nih? I ini current atau arus ya, N biasanya nominal ya. Plus SF. SF ini safety factor. KHA itu kemampuan hantar Harus arus. Kalau CU apa? tembaga Pak. CU itu kuprum ya. Kuprum atau bahasa apa tuh kuprum itu ya kalau unsur-unsur itu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya cover gitu ya. Nah, ini nih, Pak, ya. Ya, ukurannya 20. Jadi kalau ini bentuknya kotak. Kotak ini panjang kali lebar kan? Ya. Nah, kalau kabel itu kan eh, bentuknya lingkaran. Ya, ada juga yang segitiga. Jadi basicnya itu kalau kabel itu yang berbentuk bulat gitu. Ya, bentuknya bulat ya kabel kayak yang bentuknya segitiga nih kabel. Sebetulnya itu tersusun dari bulat, jadi segitiga gitu kan. Hmm. Nah, makanya di sini juga ada penampang. Penampang itu ini ya 15 kali 2 itu 30. Beratnya sekian. Nah, ini kemampuan hantar arusnya nih. Ya. Biasanya kita lihat yang angka 1 aja gitu ya. Ya, angka 1 ya. Ah, yang nomor 1 gitu. Ini kalau untuk AC, ini kalau untuk DC ya. 2 ini 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis gitu.
Jadi sama dengan kabel. Kabel itu kalau kan sampai ukuran 300 ya. Nah, kalau ukurannya gede biasanya gimana? Ya didobelkan ya. Nah, supaya nggak didobelkan ya, pakai yang namanya busdak. Ini juga kayak 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 sama kayak bus bar. Ini untuk menghindari kabel yang didobel-dobel tadi ya. Ya. Jadi Pak Awaludin nanti lihatnya ke sini Pak Awaludin ya. Iya, Pak. Nah, yang ini itu pembebanan kontinu A ini ampere ya. Eh, kalau di sini ada dilapisi lapisan konduktif gitu ya, telanjang ya biasanya kalau kita ya yang ini nih ya, yang telanjang ini aja yang polos gitu. Nah, ini ampernya, ini ukurannya. Ini ampernya, ini ukurannya gitu. Paham ya Pak ya? Ya nanti Iya, Pak. harus dicoba ya. Dicoba. Jadi eh, saya tidak memandang ya dari jurusan listrik ataupun selainnya ya. Silahkan aja dicoba ya karena formulanya juga sederhana ya. Formulanya juga sederhana ya. Kalau dasar teorinya daripada ini itu luar biasa ininya apa? Rumitnya gitu ya. Di elektrikal itu terutama ada trigonometri ya. Sinus, kosinus, tangen, terus ada bilangan imajiner ya. Ada bilangan imajiner, ada bilangan J ya atau I ya gitu ya. Terus ada eh, pasor ya, ada fasa dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang tegangan rendah ini distribusi di dalam bangunan itu memang dasar teorinya rumit ya. Dasar teorinya rumit. Kalau lihat orang membuat karya tulis dan lain-lain itu rumit sekali gitu. Tapi kalau untuk proyek ini yang rumit-rumit ini ya biarlah ini di eh, mungkin di ranah eh, akademisi ya gitu. Ya, kalau di sini kita ambil yang simpel-simpelnya saja. Gitu Pak Awaludin ya. Mudah-mudahan bisa bisa menjawab nih ya walaupun nggak lengkap Baik. Terima kasih, ya. Pak Dadan. Kemudian kita ambil contoh nih kabel ya. Kabel ya. Ini satu contoh kabel. Ini dari sini ke sini ya, dari panel ini ke sini yang jauh aja ya gitu ya. Ya dari bawah ke atas. Mungkin kabelnya ada 100 meter gitu ya panjangnya. Ketika kabel ini ditarik ke atas ya. Nah, di dalam kabel ini ada yang namanya tahanan dalam. Jadi secara eh, rangkaian ekuivalennya ini setelah ini ya, setelah sukses menghitung ampere ya. Nah, ini kan kabel. Kabel ini kan garis aja gitu kan. Ini konduktor. Kalau diukur pakai ampermeter, ini ujung sini dengan ujung sini, di sini tuh ada tahanan. Ya, ada resistor gitu. Ya. Ah, inilah yang gambarnya kayak gitulah gitu. Kemudian ini ke sini itu ya kalau dialiri arus AC, arus bolak-balik ya dengan frekuensi 50 Hz, ternyata yang kabel lurus ini ada juga eh apa? Lilitan atau induktor. Ya, walaupun hanya sebesar berapa mili gitu ya. Saya pernah share di grup ya. Silakan dibuka lagi ya, ada. Nanti kita coba berlatih ya. Berlatih menghitung impedansi.
Ya, di kabel ini yang lurus ini ya, nggak ada apa-apanya. Ternyata di dalamnya ini ada R ya. Kemudian ada L. L ini lilitan. Buktinya apa? Ini bukti aja ya. Buktinya apa? Buktinya itu di sini. Di sini nih. Nah, ini ya. Di sini ada power meter. Power meter. Kemudian di sini ada CT. CT ini apa? Ada yang tahu? Current transformer, Pak. Betul ya, current transformer. Ya, saya juga pernah posting bahwa current transformer ini adalah trafo yang sangat khusus. Yang portable itu ya, yang portable contohnya itu apa? Tang ampere ya. Nah, tang ampere itu yang dibuka tutup dicapit gitu, itu adalah sekundernya trafo. Primernya mana ya? Primer kali ya, kabel ini ke sini itu dia menjadi primer. Ya, ini membuktikan bahwa pada kabel yang lurus juga itu terjadi elektromagnetik. Jadi ada semacam lilitan walaupun kecil gitu ya, tapi kalau arusnya gede ya, kalau arusnya gede itu bisa terdeteksi. Mana tadi ya gambar? Oh iya, yang tadi ya, nanti dari ini brosur kabel yang sederhana. Kalau yang satunya lagi ada milihenry gitu ya, satuannya Henry per kilometer. Nah, nanti yang milihenry tersebut ya diubah menjadi ohm ya, menjadi reaktansi induktif. Ya, rumus 2 pi F L ya. 2 dikali 3,14 dikali F-nya ini 50. Ya, 2 F. Nah, ini atau apa ya, omega gitu ya. Nah, ini bisa jadi konstanta. Perluan praktis 2 pi F ya, 2 dikali 3,14 dikali 50. Itu jadikan aja itu sebagai tinggal dikali apa? Tadi milihenry misalkannya, mili itu berarti di bawahnya dibagi 1000. Tulisnya angkanya itu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Awaludin ya. Gitu. Nah, nanti gambar ini kita serahkan ke panel maker. Nanti mereka akan mengkonversi gambar ini ya menjadi nilai rupiah. Ya, nanti kita serahkan ini ke gambar ini ke supplier kabel. Semua ya yang ada di sini tuh kita kasih ini gambarnya untuk keperluan nanti menghitung RAB-nya. Ya. Ini ada yang jualan DPM gitu ya, ada yang jualan ATS. Kita kasih ya. Kita akan membuat gambar untuk instalatir. Ya, nanti yang akan masang itu instalatir, ya mereka akan menaksir harganya itu berapa. Nah, kalau gambar ini dibuat oleh kontraktor, ya, ini yang kontraktor biasanya yang di kantor dan di lapangan, ya, gitu. Tuh ya. Jadi ada tim engineering, ya. Kalau kontraktor itu kan engineering, procurement, C-nya kontraktor. Ya, biasanya gitu ya. Jadi ya, kalau proyek yang seperti ini diserahkan ke konsultan. Tapi ada proyek-proyek turnkey itu diserahkan ke kontraktor ini, engineering, procurement,
construction, ya, engineeringnya dia, yang membuat proses perhitungan, ya, ini, purchase, ya, contractingnya perusahaan dia juga. Walaupun mungkin ini dibagi, ada yang divisi E, divisi P, divisi C, gitu, dengan orang-orang yang berbeda ataupun divisi yang berbeda, tapi dalam suatu naungan perusahaan yang sama. Nah, kalau proyek besar biasanya seperti itu. Proyek di migas, ya, di pertambangan, banyak yang menerapkan sistem EPC seperti itu dengan proyek-proyek turnkey. Turnkey itu kalau di kita mah apa ya? Terima kunci gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, kalau misalkan berminat untuk mempelajari lebih jauh, ya, setelah kita belajar ampere, menghitung ampere ini, berikutnya ada lagi menghitung drop tegangan yang tadi, ya. Drop tegangan itu konsepnya seperti ini, ya. Ini kan 400 volt dari sini. Nah, di sini tuh ngedrop, ya. Jadi apa itu drop voltage itu? Arus dikalikan dengan resistansi atau impedansi, ya. Ampere dikalikan dengan ohm, hasilnya tegangan, ya. Jadi tegangan itu ada yang dari sini 400, tapi nyampe di titik ini nggak 400 kurang. Karena apa? Yang kurangnya itu tersangkut di sini, di jalur ini, karena di sini ada hambatan. Kemudian di ini ke sini juga sama, nyangkut. Nah, jadi dari sini terus di sininya nggak 400 lagi. Berapa? Ya itu tergantung kepada ukuran kabelnya itu sendiri. Toleransinya kalau di negara kita itu 4%. Kalau 400, satu itu 4, ya. Kalau berarti kurangnya itu kalau tegangannya itu ya dari tegangan sumber itu masih ditolerir. Kurang dari itu, biasanya kita harus melakukan tindakan koreksi, ya. Tindakan koreksinya gimana? Itu kabel diperbesar. Tapi proses itu, ya, harus bisa dideteksi ketika belum dibangun, karena kalau dibangun ya rugi, ya. Kalau ternyata kurang gitu, ya, dibongkar, dipasang lagi atau ditambahin lagi. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini itu dibuat dalam kondisi katanya, ini ya katanya bangunan ini mau berdiri berapa lantai ini? 9. Kan baru katanya gitu. Konon gitu. Karena di lapangannya sendiri nggak ada bangunannya. Ya, kalau cek ke lapangan nggak ada, tanya ke orang nggak tahu, ya. Tanya ke orang nggak tahu. Nggak ada kegiatan apa-apa di lapangannya. Tapi kita harus berusaha memprediksi. Ya, ini terjadinya kapan, ya? Terjadi kapan? Pembuatan bangunan ini misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun, ya. Nah, arsitek membuat gambar mundur lagi ke belakang. Biasanya segede gini tuh 2 tahun lah, ya, gitu. Ya, 1,5 tahun gitu, ya. Mundur ke belakang, tuh. 1 tahun. Terus proses tender 6 bulan, ya. Itu udah 16 bulan. Proses membuat gambar itu biasanya 1 tahun atau paling cepat 6 bulan. Jadi kurang lebih 2 tahun ke belakang, ini harus diprediksi. Ya, diprediksi secara teknisnya maupun secara biayanya. Ya kan keluarnya berapa. Ya nanti pada saat dilaksanakan mah ya gitu ya,
nanti orang kan wah ini mah ya kurang begini gitu kan. Nanti banyaklah komentar, wah ini nggak gini, ini nggak gini, nggak gini. Nah itu ketika dilaksanakan, ya. Tapi saat perencanaan kita usahakan sedetail mungkin, seakurat mungkin supaya deviasinya antara perencanaan dengan pelaksanaan tidak terlalu jauh. Ya, kebanyakan pada saat pelaksanaan itu ya terjadi perubahan fungsi. Ya, misalkan rencananya mau ngebangun tanahnya segitu, tiba-tiba tanahnya tuh belum dikuasai semuanya. Ada orang yang pemilik tanah yang enggan menjual tanahnya. Jadi gambarnya dirubah. Terus ada juga ya, bangun 9 lantai di tengah-tengahnya. Ownernya duitnya nggak cukup ternyata. Ya, akhirnya cuma ada 70%-nya, muter otak gimana ya, tapi bangunnya tetap 9, ya. Terjadi alih fungsi ruang gitu ya. Nah, nanti timbul banyak perubahan-perubahan gitu. Eee, dan ini pasti ya, setiap proyek ini pasti aja ada kendalanya. Walaupun sudah disimulasikan sedemikian rupa ya. Ya contohlah proyek IKN gitu. Bentuk Garudanya seperti itu, ya. Waktu disayembarakan nggak seperti itu Garudanya, gitu ya. Sekarang Garudanya seperti itu. Di tengah jalan ada yang protes, ada yang komentar begini, ya. Nah, konsep awal begini, tapi begitu pelaksanaannya, ya terjadi perubahan-perubahan, ya, atau apa ya, distorsi atau apa ya gitu namanya ya, gitu. Jadi, eee ya ada perubahan sesuaikan, ada perubahan sesuaikan, ada perubahan sesuaikan. Bukan berarti perencanaannya tidak bagus, tapi menyesuaikan dinamika yang terjadi di, lapangan atau ya apalagi proyek-proyek besar itu ya, ada dinamika politik, ya dinamika sosial dan lain-lain gitu ya. Yang imbasnya ya orang teknik juga ikut-ikutan gitu. Kalau denahnya berubah ya kabel-kabelnya juga berubah ya. Kalau gedungnya misalkan nih sekarang di IKN ada bangunan kecil, ya, terus di komentar nih, "Ya ini nggak boleh 5 lantai, nggak boleh 5 lantai, tidak efisien 5 lantai." Dipotonglah lantai gitu ya. Ya mau nggak mau ya harus dirubah lagi, disesuaikan lagi. Ya kurang seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Jam berapa Izin, sekarang Pak Sugeng? izin bertanya Pak Dadan. Silakan, silakan. Oke. Izin bertanya Pak, tadi ada beberapa hal yang di tempat saya itu kan internetnya tidak jadi kuota mati. Saya mau tanya Pak, yang pertama itu tadi kan ada faktor safety 25% itu seperti kalau misalkan kayak kabel beban kita 10 ampere, berarti kita pilih kabelnya yang 25% lebih bisa menghantarkan lebih besar daripada 10 ampere, berarti 12,5. Seperti itu ya Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk Iya betul, pertanyaan yang betul. kedua, untuk perancangan, misalkan kita mau bikin sebuah kos-kosan nih Pak, itu kan pasti ada arsitek, sipil, sama elektriknya, mungkin yang pasang-pasang. Apakah di dalam suatu perancangan itu benar-benar difikan dulu baru dibangun? Apakah nanti kalau tiba-tiba misalkan di tengah jalan ada perubahan gitu, nanti skemanya seperti apa ya Pak? Apakah dirundingkan kembali terus nanti waktunya semakin molor atau seperti apa? Kalau misalkan yang terjadi realitinya di lapangan. Kemudian pertanyaan ketiga itu kan ada listrik 3 fase kan RST Pak. Nanti kalau misalkan salah duanya digabung itu kan muncul api. Itu kenapa ya Pak? Apa karena perbedaan suhu saja atau karena ada faktor ya? Itulah kan pasti akan muncul api atau short. Nah sedangkan kalau sama-sama tiga antar fase RS atau ST itu muncul api, itu kenapa? Mungkin itu dulu sih Pak. Terima kasih. Maksudnya ada tamu. Eh, baik-baik ini pertanyaan terlalu banyak nih, jadi lupa lagi saya. Satu-satu ya. Eh, saya ingat yang 3 pasak ya, tapi yang 1, 2 aja nggak
nggak begitu ingat. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Eh, jadi antara R dengan S ini, T ini, ya disebutnya itu ada beda potensial ya, beda potensial itu tegangan. Itu yang menyebabkan eh, kalau timbul api gitu ya. Kalau timbul api itu kan akibat daripada shot ya ataupun korslet ya ketika di beradu gitu ya. Beradunya nih nggak mencengkram gitu ya. Beradu sedikit ya. Nanti tek ya itu timbul timbul api itulah yang dinamakan dengan hubung singkat karena R dengan S dengan T ini terjadi beda potensial ya dan terjadi juga beda fasa gitu. Ya, ini kalau menjelaskannya harus pakai diagram ataupun kalau tegangannya rendah ya bisa pakai osiloskop gitu ya biar lebih jelas. Ya, ya bentuknya itu kalau di osiloskop itu kayak jala ya, makanya orang tuh sering disebut tegangan jala-jala. RS sama T ini kan bedanya 120, 120, 120 kalau dari segi fasa ya. Kemudian kalau dari segi tegangan ya itu 400, 400 atau 400 ya. Ada yang menyebut 380, ada yang menyebut 400. Tapi kalau kita eh, biasanya menggunakan angka 400 karena 400 itu ada di peraturan. Jadi kalau nanti ditanya ini kenapa 400? Karena ada di peraturan nomor berapa ya? Saya juga lupa lagi ya. Yang ESDM. Selanjutnya yang tadi apa? Perubahan ya, gambar arsitek ya Betul, Pak. dengan di lapangan. Nah, ini eh, kita membuat gambar ini juga salah satu tujuannya untuk dokumen kontrak, Pak. Kita membantu owner membuat gambar ini. Nanti kita hitungkan dengan gambar ini eh, itu angkanya kira-kira berapa, terus kita lilangkan ke kontraktor. Ya, ketemulah angka misalkan 1 miliar, misalnya 1 miliar dengan gambar ini. Ketika di lapangan terjadi perubahan, terjadi deviasi. Ya. Nah, ketika terjadi deviasi, kita kembali lagi ke dokumen kontrak. Sama nggak dengan yang ini? Ternyata kabelnya nambah panjang, misalnya ukurannya nambah besar dan lain-lain. Ya itu tinggal di nego saja kan gitu. Ya, ada kerja tambah ya ataupun dianggap sebagai pekerjaan baru gitu. Itu Pak biasanya ya. Tapi yang masalahnya misalkan perencananya dia, kontraktornya dia, ownernya juga dia ya. Misalkan si yang punya bangunannya pinter gitu ya, dia bisa membuat perencanaan sendiri, dia juga bisa melaksanakan pekerjaannya sendiri. Nah, yang bingung siapa? Yang bingung yang kerja biasanya gitu ya. Gitu. Ya, itu mah disesuaikan dengan situasi kondisi, Pak, ya. Biasanya kalau ada perubahan tuh apa namanya ya? Kalau perubahan tuh kalau di lapangan tuh ada SI gitu, site interaction, Adendum. adendum ya benar ya adendum. Biasanya kalau kontraktor seneng banget tuh ya. Wah, ini Pak, ini beda ya. Biasanya dibeginikan, tapi adendum ya, nah gitu. Ya, nanti ada penengah misalnya dari MK, oh kontraktor ngajukan adendumnya sebesar 10 misalkan. Nanti dicek lagi sama MK bener nggak 10. Wah, ternyata cuma 8 gitu ya. Nanti di owner ya, kalau owner mah jangankan 8 ya, satu aja nggak mau gitu. Nah, enggak ya, kita eh di dokumennya ini lump sum fixed price ya, lump, lump sum fixed price. Bagaimanapun perubahannya, kita apa kontraknya itu lump sum gitu. Kalau ternyata ya
di gambar ini segini ternyata memerlukan alat ini ya Anda penuhi dong gitu. Nah, kalau itu mah ya biasanya eh, aspek apa ya? Aspek legal gitu ya, aspek hukum pada sebuah perjanjian, Pak, gitu ya. Ah, ini agak berat ya gitu. Saya juga nggak menguasai, biasanya teman-teman di MK yang menguasai hal-hal seperti ini. Ataupun teman-teman di owner, karena kan di owner itu biasanya ada pengacara gitu ya. Timnya itu eh, ada MK, terus ada staf ownernya sendiri ya, yang mengurusi hal-hal seperti itu. Terus terang kalau saya tidak terlalu memahami. Terus yang pertama tadi apa, Pak? Untuk tadi masalah faktor safety Pak yang 25%. Jadi kalau Ah, misalkan oke. kita MCB, kabel dan lain sebagainya, berarti itu kita milih 25% di atas daripada rating beban ya Pak ya. Betul. Itu saya juga pernah posting di grup ya. Kalau safety ini terlalu besar, efeknya itu biayanya ya, terjadi pemborosan. Kalau safety-nya ini kurang ya, itu instalasinya jadi kurang aman. Makanya kita kasih safety ya. Terus kan ya kayak dikasih safety ini ya. Setelah dikasih safety, terus ada rentang. Kita memilih CB misalnya ya. Memilih CB. Kan CB itu nggak semuanya ada, Pak. Ya, ya sini ukurannya 6, 10, 16, 20. Kalau hitungan kita jatuhnya di 13, ya, 13 itu udah plus safety ya. Jadi asalnya 10, sekian ditambah safety jadi 13. Kira-kira kita mau milih mana, Pak? Milih 10 apa 16? 16 Pak, nanti kalau 10 rugi. Oke. Masih ya. Kalau 10 kurang safety, bukan rugi ya. 10 kurang safety. Ya, kurang aman. Tapi kalau 16 aman. Pakai 13 aja sudah aman ya. Apalagi 16. Nah, ya karena ada rentang seperti ini ya, maka biasanya dinaikkan satu step ke yang terdekat ya. Kalau 13 ke 16. Kabel juga sama. Kabel kan gitu ya, ada 1,5, ada 2,5, 2,0 nggak ada ya. Kemudian 3,0 nggak ada, 5 nggak ada, 7 sama 8 nggak ada. Jadi setelah dihitung ya, setelah dihitung ditambah 0,25, itu pun pada waktu kita mau pemilihan kabel ya, itu kita pasti memilih yang di atasnya. Jadi safety-nya itu sudah bukan 0,25 lagi, mungkin lebih gitu ya. Gitu, Pak. Baik Pak Dadan, Eee, terima kasih Pak. kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau Hmm. ada kekurangan jawabannya ya mohon dimaklumi lah gitu ya. Oke, Iya Siap, Pak. siap, siap, Sam- Pak Dadan. Mau heeh, tanya satu lagi Pak. boleh. Oh, ini kan yang desain ini kan gambar yang udah jadi ya Pak. Apakah nanti ada pelatihan saya dari awal gambar CAD sendiri? Apakah simbol itu kita gambar sendiri atau ambil langsung dari Oh, Autodesk-nya? Ya, gini ya, kalau pelatihan ini yang saya sampaikan ini, itu melatih menghitung, Pak. Jadi saya tidak melatih menggambar. Nanti kalau untuk sesi menggambarnya ini ya, sesi menggambarnya ini nanti akan ada satu sesi lah, mungkin 1 kali ya, itu akan dipandu oleh rekan kita nih, Mas Sugeng ataupun Kang Eki ya, gitu. Akan memandu bagaimana caranya menggambar. Kemudian terkait simbol ya, nah kan saya pernah kasih gambar contoh. Boleh dipakai itu ataupun mau menggambar dari nol silahkan ya, ataupun pakai simbol yang lain juga boleh. Itu tidak terlalu berpengaruh ya, sama aja silahkan aja. Kalau kalau teknik penggambaran silahkan. Nanti yang akan
paparkan dalam pembelajaran menggambar, itu orang yang mengajar menggambar itu eh, hanya ini menggaris dari sini ke sini itu bagaimana caranya, bagaimana supaya eh, cepat dan efisien, bagaimana cara mengedit teks, bagaimana cara memindahkan gitu ya. Kan ini asalnya satu, terus jadi dua ya, gimana caranya mengcopy ini ke sini. Terus jadi tiga, ya gimana ukurannya supaya copy yang ketiga ini sama dengan yang jarak antara satu ke dua dengan dua ke tiga ini juga yang bagaimana caranya supaya seragam. Gitu Pak. Ya, jadi saya kasih gambar ini ya silahkan itu buat referensi. Ya, cuma kalau saya lihat di grup ada dua kategori ini teman-teman, ada yang bisa CAD, ada yang enggak. Ya, untuk yang enggak, ya nggak apa-apa. Nah, ini mah latihan menghitung, ya. Ya kan yang penting eh, hitungannya benar gitu ya. Nah, itu juga sudah oke. Tapi kalau ada pengen keterampilan lain, misalkan pengen bisa menggambar, nanti akan diajarkan bagaimana caranya menggambarnya. Ya mungkin ada satu sesi ya. Tapi kalau misalkan ternyata belum bisa dan ingin itu bisa nanti kontak Mas Sugeng. Mas Sugeng juga trainer profesional untuk menggambar CAD. Ya, beliau juga punya banyak trainer gitu. Silahkan, gitu silahkan. Tapi tentunya kalau yang karena kan beliau profesinya di situ, ya mungkin ada bayaran berapa itu eh, di luar program inilah ya, gitu. Kalau dari saya pribadi, saya free ya yang ini. Tapi kalau pengen ada tambahan ya, misalkan ya kalau kita beli di warteg ya, berapa nih? Oh ini eh, Jumat berkah ya, menunya nasi telur ya. Terus yang itu, wah Pak, saya mau pengen tambah daging boleh ya, tapi kalau tambah daging itu bayar lagi kita dagingnya gitu ya, nasi telurnya gratis. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dadan. Ya, ya kalau pengen belajar menggambar, kontak aja Mas Sugeng. Ya, jadi buat teman-teman yang tidak bisa AutoCAD, tidak bisa menggambar juga nggak apa-apa, karena ini prinsip ya, cara menghitung. Ya, mungkin teman-teman nanti memerlukan ilmu ini kapan? Ketika diwawancara ya, ketika diwawancara mungkin basicnya mekanikal, tapi yang MEP ini sifatnya itu seperti ini ya. Basic sekolahnya itu mekanikal, tapi ketika menempati makin tinggi jabatannya itu ya tiba-tiba harus menghandle semua gitu kan ya, ini harus genset harus bisa, AC atau bukan harus bisa di bawah naungannya dia, eh, genset di bawah wewenangnya dia, AC, trafo gitu ya, dan lain-lain ya. Nah biasanya eh, pelajaran ataupun pembelajaran ataupun kursus-kursus singkat seperti ini itu sangat membantu. Nah, kalau sudah di level manajemen mungkin gitu ya, ataupun di level engineering yang lebih atas, karena kan sudah tidak spesialis lagi menjadi generalis gitu. Jadi MEP ini harus bisa semua ya. Jadi bisa sedikit dari yang banyak gitu kan. Ada yang bisa banyak dari yang sedikit. Disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau saya malah gini ya, target saya tuh ilmu ini bisa dipahami oleh para pencari kerja ataupun mahasiswa ataupun fresh graduate ya, supaya ada bayangan loh. Kalau ilmu listrik itu ya apa yang diajarkan di kuliah itu ya itu udah banyak sebetulnya. Ya, tinggal penerapannya. Ini unik ya yang listrik itu. Ini produsennya beda ya. Nanti kabelnya ini yang jualnya beda. Ini juga yang bikin transformer ada lagi spesialisasi. Yang basdak ini ada lagi spesialisasi.
Nah, kategori orang yang berpengalaman dengan tidak berpengalaman itu, ya, salah satunya tahu ya kalau perlu basdak, tahu harus menghubungi siapa. Ya, kalau perlu trapo, tahu harus menghubungi siapa. Trapo ini karakternya gimana, trapo ini karakternya gimana, yang ini harganya gimana, yang ini harganya gimana gitu ya. Kalau mobil mah ya mungkin kalau motor, motor ini tarikannya atau apanya gitu ya. Sifat-sifatnya itu tahu. Dan, untuk mengetahui itu memerlukan waktu yang sangat lama, ya, waktu pengalaman yang sangat lama, ya. Kalau di owner juga harus mengalami gonta-ganti owner gitu ya, pindah dari properti ini ke properti ini. Nah, ada yang, saya coba yaitu jalur cepat, ya, yaitu dengan ngobrol atau mendengar presentasi daripada, produsen. Ya, makanya produsen A, produsen B, produsen C, produsen D, ya kita dengar ya, presentasi mereka tuh seperti apa, ya. Kalau di proyek itu kan ada FAT, kita diundang ke pabriknya, melihat proses produksinya, melakukan pengujian dan lain-lain gitu. Ya, kalau adik-adiknya mungkin, adik-adik, yang sekolah ataupun fresh graduate, minimal sekarang mendengarkan paparan daripada mereka. Ya, itu suatu saat, "Oh, nanti saya kerja di situ." Kayak yang tadi ya, pelajaran tadi pagi itu tadi siang, siapa yang ikut? Ada yang ikut nggak? Yang siang itu kan mekanikal ya, itu pelajaran tentang cooling load gitu-gitu ya. Itu yang bisa ilmu itu ya, rata-rata ya, itu kan tentang AC. Rata-rata itu pada bekerja ya eee, di produsen atau apa ya, di agen tunggal pemegang merek gitu ya atau prinsipal, ya. Kalau saya sebut ya, di Daikin gitu ya, di GRI, di LG, di Toshiba gitu ya. Itu yang menguasai ilmu itu rata-rata kerja di sana, ya. Jadi, mereka itu kan, eee, mereka nggak pernah pegang AC walaupun jualan AC gitu. Tapi mereka sibuk memprediksi ini sekian, ini sekian, ini sekian gitu, ya. Pekerjaannya itu. Ya, jadi kalau tanya orang yang di Daikin itu kerjanya apa sih? Salah satunya itu, ya memprediksi ini kalau mengestimasi kalau gedungnya sebesar ini kira-kira ini ya AC-nya sebesar ini, chiller-nya sebesar ini, gitu. Nah, coba tanya ke teman-teman yang ada di itu, ilmu itu dipakai nggak gitu ya. Jadi kan mereka tuh ada, sales, kemudian ada engineer, ya dari sisi rupiah, yang satunya lagi kapasitas atau alatnya. Punten Pak Jadi Dadan boleh elektrika tanya. boleh silakan silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ini Pak, warahmatullahi. saya ya mungkin pabrik lama ya Pak. Jadi beban kami ini beban-beban induktif ya Pak. Motor-motor Mhm, press, heating. Nah, kemarin kan saya coba retrofit kapasitor bank ya Pak. Nah, mhm, kapasitor masing-masing distribution room. Nah, problem sebelumnya itu banyak temuan bahwasanya busbarnya sering gosong, Pak. mhm, Pabrik kami itu Astra ya, Pak. Astra Otopat ya, bergerak di bidang pembuatan mhm. spare part otomotif Spare ya, part, heeh, heeh. buat motor, mobil. Nah, otomatis di sana kan Mhm, mesin pakai inverter ya. Ada yang pakai CNC, ada yang pakai press, terus heating, kompresornya juga gede-gede, Pak. mhm, Nah, eh, apakah perlu nggak sih Pak kita menambahkan apa namanya equipment tambahan seperti power reactor dan lain-lain untuk mencegah ya mungkin kan di busbar langsung ya Pak dia gosong gitu kan takutnya kebakaran atau arcing apa gitu Pak. mhm, mhm. Ya. Terima Nah kasih. ini Yang oke. Eee,
zaman sekarang itu sudah bergeser, Pak, ya. Jadi kalau Bapak bilang, eee, tadi apa, beban induktif, ya, itu harus Betul. kita pastikan dulu ya, harus kita pastikan dulu, yang dari kabel, dari sumbernya ini ke situ itu, bener nggak ini, ya, ke rangkaian induktif, atau jangan-jangan ada perantara dulu, ya, kabel masuk ke motor ya, itu betul induktif. Tapi kalau dari sumber ini RST masuknya dulu ke misalkan ya, ada yang namanya PSD atau PFD Betul. gitu. Ini tuh bukan induktif, Pak. Ini tuh semikonduktor. Ya, terus ya setelah itu dari PSD ini masuk ke motor ya. Nah, ini yang jadi problem zaman sekarang, ya. Betul. Zaman dulu itu nggak ada, ya. Hmm. Busbar gosong lah, pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh. Kenapa? Itu karena ya problemnya itu bukan dari kapasitor bank, Pak. Kalau memang ada di situ ada sebelum induktor itu ada semikonduktor, ya bebannya kan induktor ya. Ya, Ya, dari betul. sumber lewat semikonduktor, lewat kemudian ke induktor. Nah itu yang jadi problem. Ya, Bapak bayangkan kalau zaman dulu, ya, zaman dulu nih, tegangan listrik ini langsung masuk ke lilitan. Kalau Iya, sekarang enggak, Pak. tahan. Tegangan listrik ini masuk ke dioda. Ya udah. Dioda ya, katakanlah PSD, ya kita ada yang namanya 6 spool ya. 6 spool itu 6 volt gitu ya tulisnya ya. Itu tegangan 400 volt ini masuk ke dalam dioda disearahkan. Jadi DC ya. DC kemudian difilter lagi gitu ya, terus ada power factor correction ya. Terus masuk ke PWM gitu ya. Ya nanti di situ dari AC ke DC ke PWM ya, nanti diatur lebar pulsanya gitu ya, sehingga motor itu yang asalnya ya kalau dulu ya kita bagaimana caranya mengendalikan motor ya, mengendalikan putarannya ke kiri ke kanan ya, putar kiri putar kanan, terus maju jalan berhenti, terus Forward, apa lagi? reverse. Forward reverse ya. Nah kalau sekarang ada lagi ya, motor ini pelan atau kenceng gitu. Nah, yang mengaturnya itu semikonduktor. Nah, ini terjadi ya terjadi efisiensi daya dan lain-lain. Tapi di satu sisi lain ada penurunan power quality, yaitu dengan timbulnya harmonik. Nah, makanya ya kalau Bapak lihat di gambar kita yang sekarang ya. Nah, ini ya ada aktif harmonic filter. Ya, Ya. betul. Jadi Bapak sebelum membeli alat-alat itu, ya kalau instalasinya ya, kalau di Astra kan nggak ngomong bangunannya nggak ada ya, itu bangunan sudah existing. Ya, Ini udah lama. Bapak beli nih Pak, ya, beli ataupun nyewa ataupun minta orang yang ngukur ya. Ada yang ini, yang apa? Di analyzer. Semacam gitu ya. Analyzernya ini ya. Yang bisa mengukur harmonik ya dari 1 sampai ke 51 ya. Ataupun 60 gitu. Nanti kelihatan ya, kelihatan. Kalau inverter yang 3 fasa ya, itu biasanya pakai yang paling jelek ya. Paling jelek itu yang rectifier yang 6 biji gitu ya. Yang R2 biji, S2 biji, T2 biji. Itu muncul biasanya di harmonik yang ke-5 dan ke-7. Ya, itu rumusnya itu biasanya 2N plus minus 1 gitu ya. Apa? HN ya plus minus 1 gitu. Nanti kalau yang 12 volt ya itu yang ke
11 dan 13 gitu. Ya. Mereknya apa ya yang terkenal? Lux ya, Lux sama Hyoki mungkin gitu ya. Nah, nanti juga ada Pak yang teman kita ya yang akan menguraikan tentang power quality. Yang sekarang ya udah beda dengan yang lain. Jadi kalau Bapak ininya ke apa? Ke kapasitor. Kapasitor itu untuk perbaikan power factor yang tadi. Sekarang mau diperbaiki bagaimana ya? Ini Iya, contoh tersebut. ya. Ini kita baca ya. Cuma Ininya aja udah faktor itu 0,9 Pak. Hmm, Power faktornya udah 0,9. Ya kalau 0,6, 0,7 ya barulah diperbaiki gitu ya. Tapi kalau udah 0,9 tuh nggak ada yang harus diperbaiki. Tapi problemnya ya itu ya timbul harmonik. Sebetulnya saya ada paparannya tentang harmonik ini, bagaimana mitigasinya dan lain-lainnya. Ya insya Allah nanti kalau ini apa berlanjut gitu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya kalau ini kan ada ya harmonic filter dan lain-lain gitu. Jadi solusinya itu bukan yang analog Pak, ya membuat reaktor apa ya, decun reaktor dan lain-lain. Ya kalau bagaimana sih harmonic filter itu bekerja kan di jaringan itu timbulnya frekuensi. Ya nanti harmonic filter itu akan mengeluarkan frekuensi mengeluarkan sinyal yang sama dengan frekuensi harmonik itu. Tapi dengan fasa yang terbalik. Yang satu contoh ya dia kalau gelombang sinusnya itu ke atas ya. Nah, kalau harmonic filter ke bawah. Nanti resultannya yang atas dengan yang bawah ini akan saling meniadakan gitu. Nanti hilang gitu. Oh gitu ya, di lapangan itu sampai itunya gosong ya, busbarnya ya. Terima Nah kasih nanti Pak. Bapak coba mungkin di perusahaannya beli ataupun orang sewa untuk power Reaktor. quality-nya. Nah, Ya, di sini reaktor. ada siapa? Ada Pak Andi itu. Siapa? Ada Kang Isan ya. Kemudian Kang Luki itu mereka bergerak di power quality itu. Ya. Yang kedua boleh tanya, Pak. Ya. Jadi gini Pak, ada contoh nih Pak, bangunan tahun mungkin kan 2000-an ya Pak, pabrik lama kan ya. Pabrik lama itu kan menggunakan kubikel yang custom kadang ya Pak. Memang kubikelnya kubikel custom yang, maaf saya sebut merek ya, mungkin Unimakmur dan lain-lain. Sehingga itu dari sistem busur pelindung apinya kan masih yang pakai fuse ya kadang ya. Nah, kita kan akan melakukan ya bahasanya di sini retrofit ya Pak. Nah, ternyata setelah saya ukur dan saya amati itu kabel dari kan kalau di Cikarang itu ada yang namanya Cikarang Listrindo ya Pak dari Orang Listrindo CL betul. itu kabelnya tekor jauh Pak. Di Bendungan contoh kita akan menggunakan kubikel tipe DM1A ya, DM2A, DM1A dan lain-lain itu tekor Pak. Apakah boleh sih sambungan kabel incoming itu yang merah itu disambung gitu Pak? Dan apakah awet gitu? Seperti itu. Oh ini terminasi ya Sambungan dari sistem penyambungan ya. Terima kasih. Kalau dari sisi saya sendiri ya, saya dan teman-teman itu kebanyakan di perancangan bangunan baru. Ya. Jadi kalau retrofit dan lain-lain, terus terang aja ya,
pengalaman kita tidak sampai ke sana. Jadi kalau yang di sana itu mungkin diperlukan teknologi-teknologi yang basisnya itu teknologi retrofit, ya. Kalau Betul. jadi yang instalasi yang lama ini di apa istilahnya di di retrofit lah gitu ya supaya bisa berfungsi lebih optimal gitu. Soalnya pernah Nah, temuan kalau nih, saya terus terang ilmunya tidak sampai ke sana. Tapi kalau yang tadi ya instalasi jadul udah zaman dulu, kemudian bebannya induktif. Sekarang induktif ini ya sudah bukan induktif lagi. Kita menyebutnya itu beban nonlinier, Pak. Kalau beban soalnya linear ini itu, Hah? soalnya ini kemarin kan ada kasus Pak, kasusnya itu ada hewan masuk nih, kayak musang gitu. Kan kalau di yang pertama kan musang masuk nih ke kubikel dan dia nempel Pak. Jadi dia mengetripkan ya itu ya, dengan kabel fuse dan lain-lain. Kita shutdown nih Pak, jadi bingung kan. Padahal itu udah discontinue ini, makanya kedepannya akan dibelikan baru gitu Pak. Nah sekarang nih ada teknologi terbaru Pak, ya untuk monitor. Biasanya yang kalau kan tadi problemnya tuh gosong ya, gosong dan sebangsanya lah gitu ya. Kalau gosong ini, kalau istilah teknisnya tuh apa ya gosong tuh ya? Over apa? Kalau panas itu bukan over current, Temper apa? Over temperatur apa ya? overheat ya, gitu. Nah, overheat nanti itu ada semacam instrumen ya, itu di kabelnya dikasih gelang, di bus barnya dikasih gelang, kasih gelang. Ini tuh memancarkan data, Pak. Kayak tang ampere gitu Pak. Hah? Kayak tang ampere maksudnya kasarannya gitu. Betul, kayak tang ampere, tapi dia nggak pakai baterai, nggak pakai apa. Dayanya dari mana ya itu? Dari induksi elektromagnetik itu yang menjadi daya dia. Dia tuh di dalamnya ada microchip. Ya nanti dia eh, connect ke apa ya? Controller apa HMI ya. HMI atau kolektornya ya. Data-datanya itu dikumpulkan. Nanti bus bar ini berapa apa? Berapa suhunya berapa derajat Celcius, ini berapa derajat Celcius itu bisa di set ya. Per sekian menit itu datanya terus dikirim ya, real time kalau boleh itu gitu. alatnya apa Pak? Nggak tahu namanya ya Pak. Ah, nanti kalau Bapak mau ya, ini kan masih berlanjut itu di jadwal apa? Ah, Maaf ya. kalau kalau saya sebut namanya ya, itu dari PTS tuh ya. Dari PTS dia mengeluarkan sensor-sensor yang seperti itu. Jadi kayak kejadian panel gosong dan lain-lain itu bisa diantisipasi dari awal, nggak akan sampai gosong. Ya, jadi kalau pakai thermal apa Pak? Yang plug itu apa ya bahasa ininya ya? Thermal infrared itu. Kamera infrared, thermal. Gitu ya, yang plug itu ya. Nah, dia tuh bisa menggantikan itu. Ya, dia masuk ke sistem BMS, bisa mengeluarkan warning, bisa mengeluarkan alarm dan lain-lainnya gitu. Jadi sebelum kejadian gosong, ya itu sudah ada. Ya. Kemudian sekarang mah ya instrumen juga kayak power meter dan lain itu sudah bisa mendeteksi harmonik. Coba tanya Kang Isan di sini ya, Kang Isan terus siapa, Kang Andi. Nanti di tanggal berapa tuh mereka mau presentasi? Ya mudah-mudahan nanti Bapak bisa ikut, bisa lihat gitu ya. Gitu. Ya, nanti Bapak bisa berkonsultasi ke mereka ya. Kemudian ada Siap Kang Pak. Luki ya, ada Kang Luki. Mereka juga bisa dipanggil ya untuk memetakan gitu ya masalahnya itu apa. Gitu ya, dengan berbagai peralatan yang mereka punya, harmoniknya berapa,
thermalnya berapa gitu ya. Nah, nanti kelihatan ini problemnya dari mana. Ini mesin ini yang menggenerate harmonik, ya mesin ini yang apa cost P-nya rendah gitu ya. Nah, mereka punya peralatan untuk mendeteksi itu, Pak. Dan mereka juga punya alat ya. Kalau ini solusinya ini, obatnya juga mereka ada. Tuh, tapi kalau untuk langkah pertama kan biasanya memetakan dulu ya. Ini problemnya apa, problemnya apa, problemnya apa gitu. Kayak gitu. Insya Allah nanti mereka juga akan presentasi ya. Cuma tanggalnya aja kita diatur mau kapan-kapan juga. Kalau Bapak perlu ya eh suruh presentasi ke Bapak langsung juga bisa di perusahaan Bapak gitu, datang ke mereka juga datang juga mau biasanya gitu ya. Pak, terima Eh, kasih Pak. nanti saya sambungkan justru eh, forum ini tujuannya itu gitu ya. Nah, jadi yang eh, ada masalah ya bisa ketemu sama orang yang bisa memberikan solusi gitu gitu. Yang nggak usah nunggu pertemuan berikutnya juga nanti kontak aja ke saya, nanti saya kasih nomornya ya yang kayak tadi nih Basbar ya yang bisa mengukur Basbar nih ya. Ya nanti mereka akan mendemokan gitu ya kepada Bapak itu seperti apa. Ya terlepas ini mau eh, mereka akan memberikan apa solusi-solusi teknis lah gitu ya. Gitu. Mereka juga pengalaman di retrofit ya gitu. Dengan yang eh, tadi problem-problem yang Bapak sebutkan tadi itu hampir di semua pabrik kayak gitu. Dengan datangnya teknologi inverter ini gitu ya. Jadi yang beban induktif ini bukan induktif lagi, jadi namanya beban nonlinier gitu ya, gitu. Apa itu nonlinier? Kalau ada kesempatan saya akan coba jelaskan. Bapak kontak saya ke saya aja, nanti saya kasih nomor telepon mereka ataupun mereka suruh eh, telepon ke Bapak. Mungkin gitu ya Pak Oke ya? Pak, terima kasih. Oke. Ini sangat sangat Pak. Ya. Terima kasih. Nah, oke mungkin sampai kita cukupkan sekian ya, udah mau jam 10. Mas Sugeng mungkin bisa ditutup ya dengan closing statement. Bapak namanya siapa? Lupa saya. Oke. Mas Sugeng? Pak, tadi saya janji Nggak ada suaranya, Pak. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab ya. Akan dijawab mungkin di komentar YouTube ataupun di WA tentang PPM, PSD ya. Kalau ada yang perlu tahu tentang PSD ya tadi itu ya PSD Active Harmonic Filter nanti akan saya coba bawa lah gitu ya produsen-produsennya dari Schneider, dari Siemens ataupun dari mana ya untuk bisa menjelaskan secara langsung ke bapak-bapak jadi nggak lewat saya gitu ya biar penjelasannya lebih komprehensif. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan solusi-solusi yang seperti tadi.
Ya, itu ada solusinya mungkin, tapi kitanya yang belum ketemu sama mereka ataupun sama alatnya gitu. Mas Sugeng, Ya, siap. tadi suaranya nggak ada. Coba Ya, sekarang apa? sekarang udah pakai Oke. headset nih. Gimana suaranya, aman? Ya, ya. Oke. Ini saya share dulu filenya. Ini open. Nah, silahkan teman-teman cek apakah sudah sampai di chat Zoom-nya masing-masing. Nah, nanti kalau tidak terima, sampaikan saja. Ya, jadi cara kerja, oh ya, sudah saya ceritakan. Jadi AutoCAD itu selain fitur-fitur konvensional itu punya coding, ya. Jadi tools, kemudian di Autolift, namanya Autolift, yang bisa bahasa pemrograman ini tentu enak banget ya, karena bisa di custom agar mempercepat pekerjaan. Nah, salah satunya ini. Nah, ini penjumlahan, ya, tinggal diketik app, upload, kemudian file yang tadi sudah saya share itu diaktifkan, di load, kemudian di close. Nah, di sini di filenya sudah disebutkan cara memanggilnya itu adalah S2, ya. Nah, di sini ketik S2, enter. Kemudian teman-teman boleh klik, boleh di window. Nah, untuk memilih angka-angka yang mau dihitung. Jadi coding ini menyerupai Sumeri pada Excel. Enter. Nah, ini 4450 ini masih dihitung manual. Nah, kemudian kita klik. Nah, 4460. Lihat ada selisih. Nah, jadi sekarang teman-teman human errornya sudah dipersempit untuk penghitungan. Kita coba sekali lagi. S2, enter. Ini saya saya window, maaf. Spasi. Nah, ini diklik. Nah, lihat sebelumnya adalah 6880, ternyata setelah dihitung pakai coding ini 6888. Nah, jadi teman-teman tinggal pasang angkanya, di sini pasang sembarang teks, kemudian ketik S2, kemudian dipilih, spasi, kemudian diklik. Nah, itu cara kerjanya. Jelas ya? Jadi tadi juga Pak Dadan sudah menyampaikan bahwa teman-teman nanti akan ketemu saya untuk menggambar AutoCAD. Itu satu sesi ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan cara yang efektif, yang cepat begitu. Nah, dari sekian peserta ini ya 50 orang, mungkin sebagian sudah ada yang bisa AutoCAD, kemudian atau yang belum AutoCAD, tadi Pak Dadan bilang begitu. Mungkin kalau yang sudah bisa di screenshot ini nih. Nah, bikin rektang mudah bukan ya? Nah, teman-teman di screenshot, coba nanti dikerjakan. Kalau bisa kirim ke saya videonya, kemudian nanti dapat hadiah video rekaman kelas di Map Console Ticket. Nah, hanya buat 2 rektang ya, tapi syarat ini harus dipenuhi. Ya, silahkan screenshot untuk dicoba. Atau juga perintah move. Nah, teman-teman mungkin kalau yang sudah biasa pakai AutoCAD mungkin sudah ribuan kali menggunakan perintah move. Nah, sekarang silahkan di screenshot, nanti objeknya bisa diganti apapun ya. Nah, ini tukar tempat ya, tukar tempat. Tapi tidak boleh keluar garis. Biasanya kalau konvensional itu di move, ini keluar. Kemudian baru ini di move, masuk. Nah, permintaan saya tidak boleh keluar garis biru. Nah, bagi teman-teman yang pengen nyoba, silahkan screenshot, bisa objek apapun. Kemudian jawabannya video juga dapat hadiah nanti saat penyerahannya.
gitu ya. Jadi teman-teman yang belum, khususnya yang belum bisa AutoCAD, segera hubungi saya untuk ikut kelas AutoCAD tersedia, AutoCAD 2 dimensi dan AutoCAD 3 dimensi. Oke, ada yang mau bertanya dari prosesnya tadi atau mau diulang, silahkan. Mudah-mudahan bisa membantu bekerjanya teman-teman, karena tadi Pak Dadan sudah menyampaikan caranya, sistemnya, peralatannya, ya. Nah, sekarang sayang kalau tidak dilengkapi dengan skill gambarnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Andika, filenya di mana? Cek di chat Zoom ini, di sini saya print screen, di tempat saya itu udah ada. Ya, saya lampirkan di sini di foto kanvas. Kemudian cancel, oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini filenya udah saya berikan. Siapa yang belum terima? Oke, berarti Kak Andika, kalau tidak ada jawaban atau respon, saya anggap sudah menerima. Oke, kalau belum, oh ini nggak masuk ya? Di sini udah jelas masuk. Oke, banyak yang belum. Ya, baik-baik begini. Ini saya kasih nomor saya, ya. Di situ sebetulnya ada sih di grup, ya. Cuman ini belum dikirim lah. Ini sudah ada ini. Lihat teman-teman, bisa lihat sendiri, saya share screen, saya print screen. Nah, ini sudah ada. Tapi kalau memang belum terima nggak apa-apa. Saya berikan nomor saya. Saya chat. Bentar. Oke, chat di pesannya di enter. Oke, coba ini chat, kemudian oh iya. Aduh, maaf. Oke, terima kasih udah diingatkan, betul. Coba cek sekarang. Udah terima belum? Ada nggak di chat Zoom? Oke. Udah, ya. Ini ada Kafari, ada aman. Oke. Kurang. Minta maaf ya. Gitu aja. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Gitu. Ya, jadi yang rajin hadir diikut acara Pak Dadan, nanti saya juga akan kasih hadiah lain buat teman-teman melengkapi skill untuk menguasai MEP-nya. Baik, itu saja teman-teman. Sudah malam, terima kasih sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Ya, jadi sekali lagi disclaimer bahwa file tadi hanya khusus yang request atau bukan request, yang berinteraksi malam ini. Jadi kalau ada yang dapat rekamannya kemudian minta, itu nggak boleh, nggak bisa. Nah, jadi benefit buat teman-teman yang hadir. Nah, juga biar semangat hadir di pertemuan selanjutnya. Baik, saya pamit dulu sebagai host. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih Pak Dadan. Banyak, Pak.